Langsung saja, ini materi tentang entrepreneur. Jadi entrepreneur itu terkait dengan kewirausahaan, hanya nanti bidang fokusnya itu santripreneur. Sebenarnya sama aja, jadi kalau di kampus namanya bisa mahasiswapreneur gitu. Cuman kita gunakan pendekatan yang lebih fokus ke santripreneur. Mungkin adik-adik salah satu di antara yang menjadi mahasiswa itu juga alumni pesantren atau seterusnya gitu ya. Jadi karena ada beberapa tulisan saya terkait dengan kewirausahaan itu memang fokus kajiannya di santripreneur. Terlebih selain saya juga mengajar di kewirausahaan, saya juga memang praktisi di bidang entrepreneur gitu dengan usaha-usaha yang sudah saya jalankan selama ini. Adik-adik yang saya hormati, teman-teman mahasiswa sekalian, saya mulai dari The Power of Santri. Jadi kalau santri itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Asalnya itu dari cantrik, tapi saya mencoba mendefinisikan sesuai dengan abjad hurufnya. Jadi kalau S itu santun, jadi santri itu utamanya biasanya ya santun. Mahasiswa kalau ekonomi syariah, perbankan syariah ya seharusnya lebih santun dibanding mahasiswa di luar prodi yang tidak berbau syariah gitu. Kira-kira gitu ya. Misal ada ekonomi konvensional gitu ya. Dengan ekonomi syariah seharusnya kan lebih santun yang lulusan ekonomi syariah. Juga ketika kita melangkah menjadi seorang entrepreneur. Kemudian yang kedua amanah, yang ketiga networking. Santri biasanya banyak teman yang berlatar belakang bermacam-macam. Kalian kuliah di kelas yang sama, tapi memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin yang satu dari Papua, yang satu dari Amerika, bisa jadi. Yang satu dari Bogor, dan seterusnya. Dan itu nanti kalau sudah lulus, itu jadi network. Sebagai contoh, saya membangun unit usaha salah satunya. Yang terbaru kemarin, saya baru buka restoran di Mekah, tepatnya di Tower Solatiyah namanya, Sultaniyah. Kita buat restoran di sana. Itu tidak kita sangka kalau memang yang bantu mengurus regulasi legalitas kita, restoran kita itu ternyata teman saya ketika saya waktu itu aktif di masyarakat ekonomi syariah, ketika saya kuliah di Universitas Indonesia. Jadi memang sahabat teman ketika kita menjadi santri, ketika kita menjadi mahasiswa, itu nanti kalau sudah lulus bisa jadi network, bisa jadi networking yang harus kita manfaatkan. Ya, jadi semua itu bisa menjadi salah satu potensi. Kemudian tawakal, santri tawakal. Tawakal ini sebenarnya cara yang bisa dilakukan santri sehingga terhadap apapun yang ditakdirkan Allah, dia tidak akan kemudian berkeluh kesah dan seterusnya. Kemudian ramah, kemudian iman. Ini secara sederhana ya. Saya mau mulai dari sini dulu. Pertama, setiap yang bertanya nanti saya kasih hadiah 150.000. Nanti uangnya saya transfer ke Pak Wildan untuk dibagi-bagi ya. Jadi yang pertama, 8 cara pembuka rizki. Karena saya berlatar belakang ekonomi syariah, tapi saya juga penghafal Quran. Jadi di dalam Quran itu ada beberapa pintu untuk pembuka rizki yang bisa adik-adik aplikasikan. Ini kalau kita baca satu Quran 30 juz, ini 8 pembuka pintu rezeki ini dijelaskan oleh Allah secara gamblang. Mungkin adik-adik akan ingat begini, Ustadz, bukannya pintu rezeki itu ada 10, 9 dari perdagangan. Iya betul, tapi hadisnya itu dhaif. Nah, sehingga karena hadis tentang bahwa 9 pintu rezeki itu perniagaan dari 10 pintu rezeki, saya tidak menjelaskan yang dhaif. Khawatir teman-teman juga tidak sepaham dengan saya. Jadi saya akan menjelaskan dari sisi yang lebih sahih. Apa itu Al-Quran? Karena kalau Quran tidak mungkin ada yang mudhaifkan. Quran sifatnya mutawatir. Yang pertama, di dalam Quran pembuka pintu rezeki itu, maksudnya kalau sampean ingin cepat kaya, menjadi seorang entrepreneur yang bisa cepat kaya, kemudian bisa maslahah, yang pertama sodakoh. Jadi ternyata sodakoh itu bisa menjadi pintu rezeki. Ayatnya apa? Di dalam Quran nanti yang belum hafal mungkin bisa ditulis. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Jadi kalau dari ayat itu kita bisa mengetahui, maka adapun orang yang ahli memberi itu ya sedekah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan dengan kebaikan. Ini ayat ini berkenaan turun ketika waktu itu ada di zaman Nabi ada seorang yang
yang sangat pelit. Bahkan ketika kebunnya kemudian buahnya jatuh ke rumah salah seorang, ada seorang anak kemudian yang memakan kurmanya, kemudian dia tidak rela kurmanya dimakan. Akhirnya datang kepada Nabi, kata Nabi, kalau kamu mau mensedekahkan pohon kurmamu, kamu akan mendapatkan balasan surga. Ternyata dia malah minta ganti dengan kurma yang lebih banyak. Gak mau dia. Akhirnya ada sahabat yang membeli pohon kurmanya, kemudian dia malah minta ganti dengan jumlah yang lebih banyak, 20, ada riwayat yang mengatakan 40. Kemudian setelah itu, setelah ditawarkan, dia pun tidak mau, kemudian disampaikan juga kepada Nabi, ternyata akhirnya dia mau dengan catatan satu pohon kurma diganti dengan 20 atau 40 pohon kurma. Akhirnya ada sahabat yang membebaskan kurma itu, kemudian disodakohkan kepada anak kecil tadi. Itu maksud yang disebut wasaddaqa bil husna, membenarkan dengan cara yang baik. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkannya lil yusra, pada jalan yang mudah. Artinya kalau ahli sodakoh itu akan mudah. Jadi kalau nanti berbisnis, adik-adik punya bisnis gitu ya, dari 100% itu kalau rumus kami itu 10% sodakoh, walaupun sodakoh itu yang wajib dalam bentuk zakat hanya 2,5%. Jadi kalau kami itu 10%. Jadi sodakohnya 10%, 30% untuk BOP, biaya operasional, kemudian 30% untuk investasi, kemudian 30% lagi untuk saving. Itu yang kami lakukan. Jadi jalan sodakoh ini bisa memberikan jalan pintu rizki. Yang kedua, rizki itu adalah jaminan Allah. Apa maknanya? Sampean nggak perlu kerja, tidur saja dapat rizki. Contohnya mahasiswa yang tidak kerja, hanya mengandalkan dari orang tua juga dapat rizki. Semut yang sedang tidur, termasuk kita yang sedang tidur, semuanya dapat rizki. Ayatnya apa? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Jadi kalau pakai ayat yang kedua, sampean tidak akan kaya-kaya. Ngapain kerja? Toh rizki itu sudah diatur. Ngapain kerja? Ngapain bisnis? Toh rizki itu sudah diatur. Sehingga sampean tidak akan menjadi seorang entrepreneur. Ketika sampean tidak menjadi seorang entrepreneur, maka sampean tidak bisa memberikan maslahah yang lebih besar kepada sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, syukur. Syukur itu bisa membuka pintu rizki. Bagaimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dalilnya. Jika kalian bersyukur, sungguh pasti ditambah. Kalau kufur, ya sebaliknya. Kira-kira begitu. Kemudian keturunan. Keturunan ini, jadi di dalam Quran itu ada salah satu ayat yang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh auladakum khasyata imlaq. Anak kalian karena takut miskin, takut bangkrut dan seterusnya. Nggak boleh. Kenapa kok tidak boleh membunuh anak? Karena dalilnya nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian, kepadamu maksudnya. Jadi artinya makna dari situ Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Jadi kalau punya keturunan, punya anak, semakin banyak anaknya, semakin banyak rizkinya. Ini sudah jadi kebudayaan, kata orang-orang, ayo banyak anak, banyak rizki. Betul itu. Makanya kalau semakin punya anak, jangan takut mau punya anak, karena Allah sudah jamin rizkinya. Dalilnya barusan. Kemudian Mbak Wildan anaknya sudah banyak itu. Kemudian yang berikutnya menikah. Nah, adik-adik ini kan banyak yang belum menikah. Ternyata menikah itu bisa menjadi pintu rizki. Sampai kalau mau jadi entrepreneur harus nikah supaya tambah kaya. Bukan berarti orang yang tidak nikah tidak bisa jadi entrepreneur, enggak juga. Cuman dengan jalan menikah itu Allah membuka pintu rizkinya jauh lebih banyak. Apa dalilnya? Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Wahai, nikahkanlah orang yang sendirian dan orang-orang yang baik dari hamba-hamba kalian dan hamba-hamba saya. Iyakunu fuqara, jika kalian adalah orang-orang fakir, yunihimullahu min fadlih. Berarti yang memberikan kekayaan. Berarti jalan supaya rezekinya tambah banyak, menikah. Tapi bukan nikah istrinya banyak, nikahnya istrinya cukup satu. Kemudian hasil usaha. Kalau mau buat menjadi seorang entrepreneur, salah satu pembuka pintu rezeki itu kerja, hasil usaha. Dalam Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah itu bermakna kalau mau kaya harus kerja. Dalam ayat yang lain, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu
turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian pembuka pintu rezeki, takwa. Jadi orang yang bertakwa, takwa saja itu dapat rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu. Kemudian istighfar. Wa anistaghfaqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang ahli istighfar, ahli zikir itu cukup dia istighfar saja oleh Allah diberi rezeki. Yursilis sama alaikum midarara. Nah itu dalilnya. Ini adalah penjelasan Allah dalam Quran sebagai 8 cara pembuka pintu rezeki. Jadi adik-adik kalau menjadi seorang entrepreneur, jangan lupa nilai-nilai ini diimani dan nilai-nilai ini diamalkan, insya Allah rezekinya tambah banyak. Kemudian yang berikutnya, start of business strategic. Bagaimana melakukan bisnis, memulai bisnis, kira-kira begitu. Strategi memulai bisnis. Yang pertama, harus memiliki ide. Idenya apapun boleh, terserah. Yang penting ide itu memiliki utility, memiliki nilai. Boleh ide itu berkaitan dengan barang, boleh berkaitan dengan jasa, boleh dengan apapun. Yang penting barang dan jasa. Itu penting. Kenapa? Karena untuk memulai bisnis itu, kalau idenya nggak ada juga sulit. Kalau sudah punya ide, jangan takut untuk memulai. Yang kedua, buatlah business plan. Business planning. Orang yang membuat business plan itu secara umum begini tahapannya. Jadi orang membuat business plan itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah tebal-tebal. Satu, business plan itu yang perlu dihitung capital, modal. Modalnya dari mana kira-kira? Kalau saya mulai bisnis itu dulu pinjaman. Boleh nggak? Boleh. Jadi modal itu bisa dari pinjaman, bisa dari hibah, bisa dari wakaf. Terserah yang mana yang sampean bisa dapatkan. Kemudian kalau sudah ada modalnya, sampean harus punya projection. Proyeksi itu apa? Dalam 1 tahun saya bisa menghasilkan berapa? Proyeksinya berapa? Kemudian sampean harus menghitung cost analysis. Analisis biaya dalam setahun, seminggu, sebulan, setahun, 3 bulan, dan seterusnya. Biaya yang harus saya keluarkan berapa? Nah, analisis biaya yang paling bagus tadi rumusnya. Jadi kalau dari omset itu diperoleh margin misalkan 1 miliar. Kalau kami 10% untuk sodako, 30% untuk cost, BOP, biaya operasional, 30% untuk investasi, untuk menambah unit bisnis baru, kemudian 30% lagi untuk saving. Kemudian yang perlu dihitung di business plan itu break even point. Break even point itu penting karena kita harus melihat kalau saya modal 1 miliar, berapa tahun saya bisa BEP di bisnis saya. Itu penting ya. Kalau sudah jadi bisnis plan-nya, lompat ke yang ketiga. Yang ketiga itu demand kalau bahasa ekonominya. Jadi kalau orang bangun bisnis itu berangkatnya bukan hanya idenya saja, bukan hanya bisnis plan-nya saja, tapi ada demand-nya, ada permintaannya. Misal kalau di tempat itu adalah masyarakat dengan konsumsi beras, berarti sampean jualan beras. Misal masyarakatnya dia demand-nya itu adalah konsumsi jagung, berarti sampean jualan jagung. Tidak bisa ditukar. Jadi konsep demand ini harus menjadi nomor 3, karena kalau ini lewat nanti barangnya nggak laku. Kalau sudah basicnya dari demand, ingatlah bahwa demand itu dimanapun ada saingan, sehingga jangan takut ada pesaing. Kemudian yang keempat ada supply. Kalau sudah ada demand-nya, supply-nya apa? Kalau sampean dagang, carilah tempat beli yang sesuai, yang tepat. Kadang-kadang orang kalau jual perdagangan itu harganya tidak bersaing karena dia salah belinya, tidak tahu tempat belinya. Misal kalau sampean mau bikin warung, berarti harus cari supplier, perwakilan dari perusahaan-perusahaan resmi yang dia menjadi perwakilan, menjadi distributor, sehingga harganya bisa lebih murah. Kalau sudah didapat data demand-nya, data supply-nya, baru sampean menyiapkan SDM-nya, human resource. Kalau sudah ada SDM-nya, sediakan strukturnya, SOTK, bukan stok ya. SOTK dan legal. Artinya apa? Strukturnya dibuat, siapa manajernya, siapa karyawannya, siapa stafnya, dan seterusnya. Kemudian siapkan legalitasnya, diurus mulai dari kalau makanan ya mulai dari halalnya, BPOM-nya, SNI-nya itu harus ada legalnya. Kemudian harus ada tim IT, dibuat dalam bentuk ada laporan yang digital. Baru dilaporkan, baru kemudian diawasi, baru kemudian yang terakhir
dievaluasi. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah bisnisnya bisa dimulai. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang mau nanya, sesuai dengan janji saya yang kuis tadi, setiap yang bertanya, supaya nanti ada motivasi, saya akan berikan hadiah. Satu orang 150.000, nanti uangnya akan saya kirim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Bunga Bilbina Hidayah dari Prodi Ekonomi Syariah. Maaf Ustadz, sebelumnya kan tadi Ustadz menjelaskan di sini ada 8 cara pembuka rezeki Al-Quran ya Ustadz. Di antaranya ada pembuka rezeki itu ada di antaranya sodakoh, jaminan Allah dan syukur, keturunan, menikah, hasil usaha, takwa dan istighfar. Nah, Ustadz yang saya ingin bertanya di sini rezeki semacam rezeki apa yang dikasih oleh kita, kan ada beberapa rezeki. Terus amalan apa yang diperkuat untuk melancarkan rezeki kehidupan kita, Ustadz? Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, nama saya Fitri Ramadhani Fauzia dari Prodi Ekonomi Syariah. Jadi kan tadi Ustaz seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Bunga, Ustaz memberikan penjelasan tentang 8 pintu rezeki dalam Al-Quran ya Ustaz. Nah di situ ada jaminan Allah dan hasil usaha. Nah saya ingin bertanya tentang yang ada di lingkungan saya, yang mungkin ada di lingkungan teman-teman yang lain juga. Jadi di lingkungan saya itu ada, seorang laki-laki yang sudah mempunyai keluarga, dan dia tuh memiliki pemikiran bahwa rezeki itu adalah sudah disiapkan oleh Allah gitu, sudah ditetapkan oleh Allah, yang membuat dia tidak mau bekerja, dia tidak mau berusaha, dia tidak mau bekerja, karena dia percaya bahwa rezeki itu akan datang langsung dari Allah tanpa dia berusaha. Nah, tapi kan itu membuat istri dan anak-anaknya maksudnya nggak baik ya Ustadz. Nah, tapi pemikiran dia itu tetap seperti itu gitu, walaupun sudah dibilangin oleh yang lain, dia tetap berpikir seperti itu. Nah, ada nggak sih Ustadz faktor kenapa dia berpikir seperti itu dan apakah pemikiran itu benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jawab dulu 2 ya. Nah, supaya nanti yang lain bisa nanya lagi. Jadi, atau ada yang mau nanya lagi? Satu lagi, supaya 3 orang. Ada Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saya warahmatullahi. dari Prodi Perbankan Syariah. Izin bertanya Ustadz, tadi kan dari powerpointnya ada 8 pembuka pintu rezeki, diantaranya itu menikah ya Ustadz. Nah yang ingin zaman sekarang kan banyak yang menikah, tetapi mereka juga banyak yang bercerai, itu bagaimana Ustadz? Karena kan tadi yang Ustadz jelaskan, karena menikah itu salah satu pembuka pintu rezeki. Terima kasih Ustadz. Baik, saya sebenarnya pertanyaannya secara umum hampir sama ya. Yang ini kan yang ditanya ini. Oke. Jadi rizki itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada manusia. Rizki itu tidak harus harta. Ini dulu harus difahami oleh teman-teman mahasiswa ya. Rizki itu tidak harus harta. Rizki itu boleh selain harta. Misal, sampean bisa senyum, adik-adik bisa senyum, adik-adik bisa bertanya, adik-adik bisa duduk manis, bisa bernafas, bisa beriman, bisa baca Quran. Itu adalah rizki. Paham ya? Hanya saja orang-orang sekarang itu selalu mengkonotasikan rizki itu dengan harta. Padahal tidak semua rizki itu adalah harta. Itu dipegang dulu. Kemudian bagaimana kalau ada kasus orang yang kemudian percaya kalau dia nggak kerja sekalipun dia akan dapat. Ya betul, pasti dapat. Itulah jaminan Allah. Itulah yang disebut wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang, makhluk, semua makhluk hidup di dunia ini, fil ardi, di bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas tanggung jawab Allah rizkinya. Bermakna semua makhluk, mau yang kecil, yang besar, itu pasti dapat. Dapat rezeki tadi yang saya sebut, nafas, dan seterusnya. Termasuk harta. Mungkin dia tidak kerja, dapatnya dari mana? Dari sodako. Paham ya? Contoh, jadi ada seorang ulama dulu berdebat masalah kerja dan tawakal. Ada dalil dalam Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal, maka akan dicukupkan oleh Allah. Nah, kata dia, saya cukup tawakal sajalah. Saya takwa saja. Pasti dapat rezeki. Kata muridnya, nggak bisa ya Ustadz. Ya Imam, kalau ingin dapat lebih banyak, ya Imam harus kerja. Enggak, saya tawakal saja. Akhirnya muridnya datang ke pasar.
pasar. Muridnya datang ke pasar, kemudian setelah sampai di pasar ada orang yang membutuhkan dipangkul untuk buah-buahnya. Buah-buahnya itu diminta untuk dibantu. Karena dia bantu mikul, akhirnya dikasihlah upah berikut kurmanya atau anggurnya dalam riwayat itu. Kemudian setelah itu upahnya itu dibawa kepada gurunya. Ya Imam, ini bukti kalau saya harus kerja dulu baru dapat rizki yang banyak. Terus kata gurunya, saya tidak perlu kemana-mana, saya hanya tawakal, saya tidak kemana-mana, duduk saja, buktinya saya dapat buah dari sampean. Dua-duanya dapat kan? Gurunya dapat, muridnya dapat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih banyak? Yang kerja. Paham ya? Jadi kalau tidak kerja, ya dapatnya hanya secukupnya. Tapi kalau dia kerja, dia juga dapat, dia juga bisa mengeluarkan dalam bentuk sodako, dia juga bisa memberikan manfaat buat orang lain. Karena manusia itu tujuannya khairun nas amfa'uhum linnas. Kira-kira begitu. Kemudian apalagi? Sampean kan sering berdoa, kalian sering berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sering dengar kan? Sering itu dibaca. Padahal ayat itu juga ada lanjutannya. Apa lanjutan ayat itu? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu, bagi mereka bagian atau memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa? Sampean kalau mau dapat sesuatu nggak cukup hanya doa terus, tapi juga harus ikhtiar. Jadi ikhtiar dengan doa itu harus dikombinasikan. Terus bagaimana Ustadz yang tadi pertanyaannya? Apakah cara berpikir dia benar? Keliru. Betul, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Betul kalau semuanya dapat jaminan dari Allah. Betul. Tapi kalau ingin dapat yang lebih banyak, dia harus bekerja. Karena bekerja itu menjadi jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Jadi itu juga jihad. Jadi jihad itu nggak hanya berperang. Nah, kemudian yang paling akhir, bagaimana supaya kita itu seimbang? Ada ayatnya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa? Negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Bermakna akhirat dan dunia dua-duanya harus digapai. Jadi nggak bisa akhiratnya saja, dunia ditinggal atau sebalik. Karena tadi kesimpulan dari ini semua, dunia adalah fasilitas untuk menggapai akhirat. Makanya tadi tagline saya ini, berbisnis bukan untuk menumpuk kekayaan, tetapi mengejar manfaat yang bisa engkau berikan. Bagaimana ingin memberi manfaat? Berarti uangnya harus banyak, bisnisnya harus banyak. Supaya banyak orang yang bisa terbantu dengan bisnis kalian. Kalian harus jadi orang-orang yang kaya, yang kuat, yang bisa bantu banyak orang. Sampai harus jadi entrepreneur, yang bisa mandiri, sehingga bisa membantu memberikan kemaslahatan buat orang yang banyak. Itu sih secara umum jawabannya buat adik-adik yang tadi bertanya. Demikian, terima kasih untuk pertemuan kali ini.